Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abirus sabil aw gharibun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur. Di pagi yang cerah ini, habis sholat subuh, kita melaksanakan perintah Allah, yakni talabul ilmi, ya. Jadi ini adalah alhamdulillah, ya. Jadi waktu yang paling bagus adalah sebelum dan setelah subuh, ya. Itu adalah waktu-waktu yang mulia, ya. Kalau sebelum subuh berarti kita melaksanakan qiyamul lail, ya. Paling tidak 2 rakaat itu paling tidak menjelang subuh. Setelah itu sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau misalnya kita adzan kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh maksudnya, pas adzan, setelah adzan, itu namanya sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau dunia seisinya itu kita tinggalkan. Jadi kita kaya, seberapa kaya pun kita tinggalkan. Harta-harta diwariskan oleh anak-anak atau manusia, perebutkan. Mungkin bukan juga anak kita, bukan, mungkin yang lain. Terus kemudian bangunan-bangunan yang kita cintai kita tinggalkan. Kemudian hobi-hobi yang dengan teman-teman kita lepas semua. Orang yang selama ini mencintai kita itu lepas, pisah. Jadi ulama dulu menyampaikan betapa cepatnya engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang kau cintai, maka seharusnya engkau harus berpikir cepat kepada Allah. Jadi orang itu cinta kepada manusia hanya sesaat ketika di dunia saja. Ketika pulang ke kuburan itu sudah nggak ada yang menemani. Paling adalah orang yang sanak familinya sebentar di kuburan, setelah itu ditinggalkan dan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi andai kata manusia tahu seperti ini, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan sholat sunnah lama, ya. Jadi makanya sebenarnya ngaji ini bagus karena persiapannya sebelum subuh. Jadi paling tidak kita jam 3 atau setengah 4, ya. Paling tidak jam 4, ya. Paling tidak jam 4. Subuhnya itu kan agak mundur, ya. Sekitar jam 5 kurang seperempat itu subuh. Jadi kita masih ada waktu, ya, jam 4 itu, ya. Masih ada waktu. Bisa sholat ringan 2 rakaat dulu, kemudian 4 rakaat, ya. Kalau pengen panjang, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu yang mulia adalah setelah subuh atau sebelum subuh dan setelah subuh. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti ini, maka akan Allah kasih yang namanya kenikmatan, kenikmatan, dan kenikmatan, ya. Jadi kalau kita di dunia saja itu mencari harta, itu sampai mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga. Padahal itu untuk dunia yang barangkali kita makan 3 kali, ya. Dan itu pun tidak setiap ini, ya, setiap waktu. Nah, sedangkan ilmu ini kita butuhkan setiap waktu, ya. Apalagi di zaman akhir ini, ya, kita digoda oleh setan. Jadi setan minal jinnati wan nas. Jadi setan ini, jin itu mengganggu kita 24 jam. Ya, kita tidur diganggu, apalagi kita tidak tidur, ya. Tidur aja diganggu. Kita sholat diganggu, kita di jalan raya lebih parah lagi, ya, diganggu oleh setan. Kemudian kita keluarga diganggu oleh setan. Ya, setan bisa masuk ke dalam anak kita, kepada istri kita, kepada diri kita juga, ya. Nah, pentingnya kita ngaji itu salah satunya, pertama kita ngalah berkah, supaya dapat berkah. Apa berkahnya? Mendapatkan ampunan dari Allah lewat malaikat dan ikan-ikan di laut bagi orang yang mencari ilmu agama, ya. Jadi malaikat dan ikan di laut itu memintakan ampun, dan surga mendatangi orang-orang yang mencari ilmu. Nah, yang kedua adalah ketika kita mencari ilmu itu, kita sebenarnya mencari hidayah, minta pertolongan pada Allah, dan hidayah juga mencari kita, ya.
Jadi kalau orang pengen mendapatkan kemurahan dari Allah, maka tidak ada kata lain kecuali mencari ilmu agama. Makanya orang sealim apapun, dia tetap aja mencari ilmu agama, entah dengan membaca, entah dengan merenungi, entah dengan cara mendengarkan nasihat orang lain, itu tetap itu selama hidup. Ya, selama hidup itu orang yang pintar agama loh ya. Nah, lebih-lebih orang yang tidak pintar agama ya. Orang awam itu harus lebih serius lagi. Akan tetapi di akhir zaman ini orang ya kayak gini-gini itu nggak ngerti ya. Mereka sudah terperdaya oleh duniawiyah, oleh penampakan kesibukan dunia yang tidak ada henti-hentinya ya. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Jadi ya dia tidak sadar bahwa kematian di depan mata atau bekal semakin menipis. Itu ya. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, uswatuna. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh ada di dalam diri Rasulullah ya, fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di Rasulullah itu andai kata meminta kekayaan sebesar gunung Uhud ya. Ini khususnya untuk para mubalik, para ustadz, para kiai, para habaib yang tergila-gila dengan dunia itu lihatlah Rasulullah. Kalau mereka cinta Rasulullah, maka perhatikanlah Rasulullah. Rasulullah itu andai kata mau ya meminta kepada Allah sebesar gunung Uhud, bahkan lebih, berupa emas, sehingga Rasulullah bisa menjadi raja di raja manusia, sehingga Rasulullah punya pasukan yang banyak, sehingga Rasulullah itu gampang di dalam dakwahnya, itu mudah. Tetapi nanti akan menjadi alasan bagi umatnya ketika mereka berdakwah itu nggak bisa seperti Rasulullah, karena Rasulullah kaya dan punya kekayaan yang luar biasa. Tapi Rasulullah tidak mau melakukan itu karena Rasulullah pengen jadikan contoh, suri tauladan di dalam kesederhanaan hidupnya. Jadi Rasulullah itu rumahnya itu kecil, paling 2 meter. Kalau Rasulullah berdiri itu ininya gampang ya Rasulullah ya. Kemudian kamarnya itu sempit, sederhana banget. Bahkan Umar ibn Khattab ketika masuk ke rumahnya Rasulullah itu menangis. Kenapa? Rasulullah tidur di atas pelepah daun kurma. Tikarnya itu tikar dari kurma. Jadi daunnya daun kurma itu. Kalau kita di Jawa itu ada namanya kelapa itu ya, yang dianyam itu ya. Jadi ngecap, punggungnya itu ngecap. Itu Umar menangis. Nah kalau kita ustadz sekarang, balik ya sekarang itu rumahnya megah-megah, ya memang nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kita ibarat Rasulullah itu dalam orang-orang yang ini itu sangat disayangkan ya. Ya kalau untuk pesantrennya nggak apa-apa lah ya. Kalau bukan untuk rumahnya ya, pesantrennya megah. Jangan rumahnya sederhana aja, mungkin pesantrennya megah. Ya itu kalau kita ibarat Rasulullah, cinta Rasulullah betulan ya. Karena Rasulullah itu kekayaannya banyak, tetapi diberikan ke para janda, ke para ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya sanak famili, jumlahnya 80 sampai 90 orang. Itu tanggungannya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah punya duit banyak, 1 miliar, itu habis, nggak sampai 1 hari itu habis diberikan ke sana. Mana yang kesulitan, mana yang cari. Ya ini yang nanti kalau orang yang paling banyak hisapnya itu nanti orang yang punya duit banyak dan orang yang ngerti agama tapi tidak menjalankan seperti Rasulullah. Ya kita itu sedih sih zaman sekarang ya. Ya memang ada beberapa ulama yang kaya raya ya, boleh itu dan itu boleh memang. Akan tetapi kalau kita lihat secara mendalam itu mereka itu masih salah. Salahnya apa? Salahnya meniru bolehnya saja. Kaya itu memang takdir. Ada yang Imam Abu Hanifah itu super kaya. Jadi Imam Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani itu muridnya Imam Abu Hanifah itu juga super kaya. Tetapi beliau sederhana. Kekayaannya itu apa? Saking kayanya itu, ya itu tadi diberikan ke sana kemari. Bahkan murid-muridnya itu dikasih duit. Ya, muridnya Imam Abu Hanifah itu dikasih duit banyak. Makanya saya juga berdoa pada Allah, andai kata saya dikasih oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, itu yang ngaji ke saya nanti tak kasih duit. Sekali ngaji 100.000, kan enak. Ya. Jadi saking banyaknya orang nih ngaji kajian saya ini, itu ulama dulu yang punya duit itu begitu.
Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya, tapi toh itu dapat duit dari gurunya, Imam Al-Laits ya, dari Mesir. Jadi gurunya Imam Malik ini super super kaya, saking kayanya itu murid-muridnya itu dikasih duit. Ya. Nah kalau begitu boleh gitu. Jadi nggak nunggu orang pinjam duit, tapi gurunya ini apa yang kamu perlukan. Jadi beliau tahu ulama-ulama itu kan memang harus ditopang, nggak ada waktu untuk cari duit ya kan, nggak ada waktu untuk sibuk dengan ngurusi dunia. Lalu mereka kalau ulama ngurusi dunia, umat bagaimana kan gitu kan. Nah, Imam Al-Laits ini saking kayanya itu Imam Malik muridnya itu dikasih duit, dikirimi setiap tahun itu banyak duitnya. Meski pada saat itu Imam Malik juga kaya raya. Jadi kalau kalau ngisi itu pakai jubah besar kebesaran dan beliau tuh kaya raya. Jadi yang kaya raya itu Imam Abu Hanifah yang terkenal ya, 4 itu ya. Imam Abu Hanifah itu kaya, saking kayanya itu murid-muridnya atau orang lain ikut ngaji itu kasih duit, dan kalau punya hutang dibebaskan. Nah, seperti ini harus kita sampaikan di zaman sekarang ini yang sudah terbalik-balik gitu ya. Sudah terbalik-balik. Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i itu miskin, ya, Imam Ahmad itu miskin, ya. Jadi ada memang para ulama itu yang super-super kaya, ada yang super-super miskin. Nah, kalau seandainya kita ditakdirkan kaya raya, maka kekayaan itu bisa diberikan kepada tetangganya ataupun yang lain, ataupun para penghafal Quran, ataupun para murid-muridnya yang ngaji, ya. Nah, itulah yang benar. Enggak seperti sekarang, jadi kekayaannya itu dibuat bermegah-megah. Alasannya kan boleh. Nah, kata-kata kan boleh ini menjebak ini. Jadi kalau saya lihat ya, saya sebenarnya nggak iri. Kalau demi Allah saya nggak iri. Saya malah kasihan. Saya kasihan lihat Ustadz ini rumahnya megah itu, ya Allah. Bukan iri, saya demi Allah. Masalahnya ini saya tahu kan masalah. Saya tahu masalah rahasia akhirat kan. Saya malah menangis. Kenapa? Itu orang kalau sudah nyaman itu nggak mau hidup dengan kondisi yang sederhana. Dan itu akan nafsu itu kecenderungannya pada yang enak-enak saja. Padahal yang enak-enak saja itu di yaumul kiamah itu lama di padang mahsyar. Ya. Yang sering saya ceritakan kalau kita makan satu piring, ya satu piring itu misalnya kita di warteg 10.000 lah misalnya. Yang paling murah ya. Nasi sama ayam sama sayur dah itu 10.000 lah. Nah, itu kalau kita makan satu piring 10.000 dengan makan piring di misalnya di restoran yang mewah di Jakarta ini ya, yang satu piring itu 300.000 ya. Ya karena pernah kita mengalami, karena waktu itu saya ditraktir, bukan kalau saya bayar nggak mau. Saya ditraktir lah ya. Ya kalau makan sederhana aja lah, ingat Rasulullah ya. Maka apa yang terjadi kemudian, maka hisabnya di padang mahsyar itu beda, meskipun sama-sama alim, sama-sama pintar, sama-sama takwa. Yang satu piring 10.000 ini hisabnya paling ya sebentar, 1 detik, atau bahkan nggak hisab dah, itu 10.000 kan wajar. Nah kalau yang 300.000 di satu piring itu lama banget. Nah itu yang saya itu sedih itu justru orang-orang yang saya kaya, yang kiai-kiai habaib yang membangun rumahnya dengan megah itu, saya sedih itu karena saya mengetahui banget ini rahasia-rahasia di yaumul kiamah. Jadi saya nggak iri tapi kasihan gitu ya. Nah, apalagi di zaman sekarang itu para penceramah itu sudah jadi bisnis. Ceramah itu bisnis. Pakai tarif, pakai ini nih, ya Allah, pakai tarif itu dosa nih. Bukan saja nggak boleh, dosa. Karena Rasulullah nggak pernah, sahabat tuh nggak pernah. Kalau dikasih nggak apa-apa. Ya, ada sahabat yang ngajari Al-Quran, kemudian dikasih ayam, ya punyanya ayam, dikasih kambing, dikasih onta, ya dikasih kurma, ya. Nah, dulu kan tidak semua orang punya duit, kan gitu kan. Nah begitu. Jadi ini harus kita pelajari keanehan-keanehan hidup di akhir zaman ini. Memang kalau kita tidak tidak ingatkan, berbahaya banget. Nah seperti sekarang ini banyak orang itu yang malas belajar, malas ngaji karena ada TikTok, ada YouTube, ya kan tinggal klik. Padahal itu kurang berkah. Itu membantu memang, tetapi tidak berkah. Maksudnya tidak berkah itu tidak memenuhi unsur taklim muta'alim. Jadi kalau taklim itu memang harus sabar mendengar, harus ngantuk, harus ketemu dengan gurunya, harus berdoa, mencari ilmu kan begitu. Ada 4 kalau nggak salah ya.
dengan sungguh-sungguh ya. Kalau YouTube kan paling bosen. Nah, kalau mencari ilmu itu bosen nggak bosen harus datang, harus sabar, harus mendengar ya, nanti berkahnya itu ada. Kemudian niatnya kuat, tenaganya ada, duitnya ada ya. Duit itu maksudnya untuk biaya-biaya beli buku, beli kitab. Misalnya kalau ke gurunya bayar ya, atau misalnya kalau gratis berarti tenaganya supaya nggak ngantuk itu apa, beli roti, beli nasi uduk, nasi kebuli supaya badan ini kuat. Nah gitu. Ya kalau orang Arab tuh nggak makan atau makan sehari 2 kali kuat lah. Kalau kita ini orang-orang Indonesia ini kan makannya tahu tempe jadi lemes. Ya, lemes makanya kalau bisa makan. Nah ini perlu ya. Imam Abu Hanifah itu kayak gini-gini tuh diperhatikan. Apa yang membuat kita semangat itu diperhatikan loh. Ini jangan dipikir ini nggak ada aturannya, ada di dalam Islam. Supaya kita itu kuat, supaya nggak ngantuk. Berarti pakai sate kambing. Makanya orang Arab tuh kuat-kuat ya makanannya sate kambing. Ya, sate kambing, sate unta. Ya kita ini sate terong jadi ngantuk ya. Ya, ini Ustadz Salman mana ini? Dari tak lihat kok sudah 2 kali ini ngebelnya jam 3:30 habis ini tidur atau ketiduran nih. Nggak apa-apa lah, yang penting udah ada niat ya. Ini saya lihat enggak ya. Jadi gitu ya, artinya kita harus melakukan introspeksi.